Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Insyaallah pada 30 menit ke depan kita akan melanjutkan pembahasan dalam membahas masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Yang mana sebelumnya kita telah sampai pada permasalahan atau pembahasan rukun-rukun sholat. Sebelum ini kita sudah membahas dalam rukun-rukun sholat, sudah membahas masalah masalah niat, masalah al-fatihah, masalah berdiri, masalah niat, masalah berdiri, dan masalah al-fatihah, dan masalah takbiratul ihram. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pada 30 menit ke depan. Insyaallah kalau bisa kita akan membahas mulai dari rukuk sampai i'tidal dan sujud. Oke, i'tidal dan sujud. Jadi rakaat yang kelima, kita sudah sampai ke rakaat yang kelima. Kemarin minggu lalu kita membahas rukun yang kelima, ya kan. Minggu lalu kita sudah membahas rukun yang keempat, yaitu al-fatihah. Rukun yang kelima yaitu ar-ruku', al-khamis ar-ruku'. Sebagaimana di matan di situ dikatakan al-khamis ar-ruku'. Apa itu ruku'? Ruku' secara bahasa artinya merunduk. Ruku' secara bahasa artinya merunduk. Tapi di dalam masalah ini di dalam fikih, ruku' itu adalah yang dinamakan ruku' itu adalah merunduk. Oke, merunduk tanpa merunduk yang bukan dalam bentuk posisi inhinas, yang mana kedua telapak tangan telapak tangan ini, rohah ini, bukan yang ada di jari, yang rohah ini, yang bukan ibu jari, itu apabila kita akan sentuhkan kepada lutut, maka dapat kita sentuhkan kepada pada lutut. Jadi itu yang namanya apa? Yang namanya ruku' asy-syar'i. Nah, adapun inhinas yang tadi yang kita katakan tadi inhinas, apa itu inhinas? Inhinas itu salah satu posisi merunduk seperti orang para pemain bola yang sedang mengambil posisi foto. Jadi dia merunduk yang seperti apa? Merunduk dia dengan menurunkan pinggulnya sedikit, meletuk kemudian menekuk lututnya, dan membusungkan dadanya dan kepalanya ke depan seperti ini. Nah, ini namanya apa? Ini namanya inhinas. Oke, ini namanya inhinas. Dan inhinas ini tidak disebut sebagai ruku', walaupun telapak tangan dapat menyentuh lutut. Oke, jadi ini namanya inhinas. Apa itu inhinas? Inhinas itu adalah merunduk dengan posisi menurunkan pinggang, dada dibusungkan, dan kepala ditengadahkan ke depan. Ini namanya apa? Namanya inhinas. Ini di dalam syariat atau di dalam fikih tidak disebut dengan ruku'. Maka barang siapa yang merunduk dengan cara inhinas ini tadi, maka tidak sah sebagai ruku'. Dan dia apabila dia sengaja merunduk dengan cara inhinas, kemudian maka apabila dia sengaja merunduk dengan cara inhinas, maka sholatnya batal.
Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu melakukan suatu gerakan yang bukan termasuk gerakan sholat. Oke, yang bukan termasuk gerakan sholat. Oke, adapun adapun kalau misalnya dia merunduk dalam posisi pada posisi inkhinas, tapi tidak sengaja atau lupa, maka dia tidak bisa langsung merubah posisi merunduknya itu seperti rukuk biasa, tapi dia harus berdiri lagi. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya merunduk untuk rukuk itu apa? Salah satu syarat sahnya merunduk untuk rukuk itu adalah merunduknya itu tidak ada niat lain, atau merunduknya itu memang diniatkan untuk rukuk, bukan untuk melakukan hal selain rukuk. Adapun orang yang merunduk untuk inkhinas, maka itu dia tujuan merunduknya bukan untuk rukuk tetapi untuk inkhinas, sehingga sehingga merunduknya itu sendiri tidak sah. Maka barang siapa yang lupa dia merunduk untuk inkhinas, maka dia harus berdiri lagi, kemudian mengulangi merunduknya itu dengan niat dengan niat untuk rukuk. Nah, demikian juga orang yang rukuk tapi sebenarnya dia rukuknya bukan niat untuk rukuk tetapi untuk untuk menghindari pukulan. Misalnya ada dia sedang sholat, kemudian ada orang mau memukul dia dari belakang, kemudian dia merunduk. Tapi merunduknya untuk Merunduknya untuk menghindar, bukan untuk rukuk. Maka Maka ini juga tidak merunduknya itu tidak sah. Dia harus mengulangi berdiri lagi untuk Untuk merunduk. Demikian juga orang yang merunduk untuk memukul ular yang misalnya menyerangnya dan lain sebagainya. Jadi di sini syarat sahnya rukuk itu ketika merunduk untuk merukuk itu merunduknya harus dengan niat untuk merunduk rukuk, bukan untuk merunduk selain untuk untuk rukuk. Oke, kemudian syarat selanjutnya rukun selanjutnya, rukun yang keenam, yaitu at-tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu sukunun baina harokatain, yaitu diamnya anggota badan, diamnya anggota tubuh di antara dua gerakan. Apa dua gerakan di sini maksudnya? Yaitu gerakan merunduk atau gerakan merunduk untuk rukuk dan gerakan berdiri untuk i'tidal. Jadi antara gerakan merunduk untuk rukuk dan gerakan berdiri untuk i'tidal itu harus ada keadaan di mana dia diam pada posisi rukuk, yang mana diamnya ini anggota tubuhnya itu diam pada tempatnya masing-masing, dan diamnya ini menjadi pemisah antara gerakan merunduk dan gerakan berdiri. Adapun kalau misalnya dia merunduk dan berdiri tanpa ada posisi diam, tanpa ada posisi diam, maka itu tidak dikatakan tumakninah. Oke, maka dia dianggap belum rukuk, karena syarat rukuk dia harus tumakninah. Jadi tidak bisa dia langsung seperti ini, merunduk langsung berdiri. Harus harus merunduk, diam sampai diamnya berapa lama yang perlu yang menjadi rukun di sini, yaitu biqadri subhanallah, yaitu selama waktu yang cukup untuk mengatakan kata subhanallah. Misalnya kira-kira sekitar 1 atau 2 detik. Jadi dia harus diam ketika posisi rukuk itu selama 2 detik. Oke. Nah, jadi rukuk di sini adalah Rukuk di sini adalah merunduk. Oke, merunduk sampai merunduk tanpa merunduk yang merunduknya itu bukan untuk posisi inkhinas, sampai sampai kedua telapak tangan ini dapat menyentuh
lutut apabila ingin disentuhkan. Adapun menyentuh lutut itu sendiri itu bukan rukun, tetapi itu adalah sunnah. Dan disyaratkan merunduknya itu harus dengan niat untuk untuk rukuk, bukan dengan niat lain. Kemudian juga rukuknya ini dia harus berdiam ketika rukuk ini selama minimal selama waktu yang cukup untuk mengatakan kata subhanallah yang disebut tumak ninah. Nah, tumak ninah di sini syaratnya kita harus yakin bahwasanya tumak ninah itu sudah terjadi. Kalau misalnya kita ragu apakah kita sudah tumak ninah atau belum, maka dia harus kembali pada rukuk itu, pada rukuk tersebut harus kembali melakukan rukuk sampai dia yakin bahwasanya dia sudah melakukan tumak ninah. Nah, tumak ninah ini di dalam sholat ini ada menjadi rukun, atau menurut pendapat ulama lain dia menjadi syarat sahnya rukun pada 4 rukun. Makanya dikatakan di dalam matan Safinatun Najah di sini, faslun fil arkanil lati talzamu fiha tumakninah. Al arkanul lati talzamu fiha tumakninah arba'ah. Ar-ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain. Oke, jadi rukun di sini rukun-rukun yang disyaratkan atau yang menjadi syarat sahnya itu adalah tumakninah. Ada 4 rukun, yaitu yang pertama rukuk, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, dan yang keempat duduk di antara dua sujud. Nah, dan tumakninah itu sendiri dikatakan di dalam matan sini, at-tumakninah hiya sukunun ba'da harokah bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yaitu tumakninah itu berhentinya atau berdiam diri atau berhentinya anggota tubuh dari gerakan, atau setelah bergerak. Oke, setelah bergerak dia berhenti, yang mana berhentinya ini setiap anggota tubuh ada pada posisinya masing-masing selama selama waktu yang cukup untuk mengatakan subhanallah. Oke, kemudian rukun selanjutnya ar-ruknus sabi al-i'tidal. Nah, rukun selanjutnya adalah al-i'tidal. Al-i'tidal itu artinya artinya lurus, atau secara bahasa diartikan al-istiqomah. Ya kan, lurus, ya kan, itu namanya al-i'tidal. Nah, tapi di dalam rukun sholat di sini maksud dari i'tidal itu adalah kembalinya orang yang sedang rukuk kepada posisi sebelum rukuk. Oke, kembalinya orang yang sebelum rukuk pada posisi sebelum rukuk. Kenapa tidak dikatakan kembalinya orang yang rukuk pada posisi berdiri? Karena kembalinya orang yang rukuk itu dia rukuk belum tentu rukuknya itu belum tentu keadaan sebelum rukuk itu berdiri. Bisa jadi dia sholatnya duduk, bisa jadi dia sholatnya dalam keadaan berbaring, bisa jadi dia sholatnya dalam keadaan terlentang. Maka i'tidal di sini bukan kembali berdiri, tetapi kembalinya orang yang sedang melakukan rukuk pada posisi sebelum dia rukuk. Yaitu kalau misalnya dia sholatnya sebelum rukuk dia dalam keadaan berdiri, ya berdiri. Kalau sebelum rukuk dalam keadaan duduk, ya duduk. Kalau sebelum rukuk dalam keadaan berbaring, ya berbaring. Kalau sebelum rukuk dalam keadaan terlentang, ya terlentang. Oke, nah itu. Nah, kemudian itu jadi i'tidal. Dan i'tidal ini syaratnya apa? Syaratnya itu tidak boleh i'tidal di sini syaratnya sama dengan berdiri yang di mana? Berdiri yang di dalam rukun sholat yang pertama, yaitu berdiri tegak, atau kalaupun merunduknya itu tidak sampai lebih dekat ke rukuk daripada berdiri. Kalau misalnya dia merunduk yang mana merunduknya itu lebih dekat dengan posisi rukuk daripada posisi berdiri, maka i'tidalnya itu tidak sah. Demikian juga berdiri yang lainnya. Oke. Nah,
itu. Kemudian disyaratkan juga di dalam i'tidal ini untuk tidak memperpanjang i'tidal. Untuk tidak memperpanjang i'tidal lebih dari zikir yang disunnahkan. Ya kan? Tidak memperpanjang i'tidal lebih dari zikir yang disunnahkan sampai melebihi waktu yang cukup atau sampai melebihi waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya dia itu berdiri untuk i'tidalnya itu lebih dari waktu yang cukup untuk membaca zikir yang disunnahkan ditambah waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, maka i'tidalnya ini terlalu panjang, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena al-i'tidal atau i'tidal itu adalah rukun pendek. Jadi kita rukun itu ada dua macam, ada rukun pendek, ada rukun panjang. Nah, rukun pendek itu ada dua, yaitu al-i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kenapa dikatakan rukun pendek? Karena sebenarnya rukun ini itu pada hakikatnya dia sebagai menjadi gerakan pemisah. Ya kan, i'tidal itu pemisah antara atau pembeda antara gerakan rukuk dan gerakan sujud, sedangkan duduk di antara sujud itu sebagai pemisah antara antara duduk di antara sujud pertama dan sujud kedua. Oke. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak ada itu sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan, banyak ya ulama yang mengatakan juga bahwasanya bahwasanya i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah rukun panjang. Artinya mereka tidak menganggap adanya rukun pendek di dalam di dalam sholat, di dalam rukun sholat. Kemudian rukun yang ke-8 adalah at-tuma'ninah. Kita sudah jelaskan di sini. Jadi ketika i'tidal harus berhenti dan anggota tubuh pada posisi masing-masing selama waktu yang cukup untuk mengatakan subhanallah. Oke, itu i'tidal. Kemudian rukun selanjutnya adalah ar-ruknut tasi' as-sujud marrotain. Oke, as-sujud marrotain. Nah, rukun yang ke-9 ini adalah sujud 2 kali. Apa itu sujud? Sujud itu adalah at-tatamun wal mail. At-tatamun wal mail itu artinya merunduk dan menukik seperti itu. Nah, dan dalam dikatakan juga bahwasanya sujud itu adalah al-khudu' wat tadallul. Artinya al-khudu' itu patuh dan merendah. Oke, adapun secara syariat itu sujud itu adalah bersentuhannya dahi dengan tempat sujud. Oke, bersentuhannya dahi dengan tempat sujud. Nah, dan sebagian ulama mengatakan sujud itu adalah meletakkan 7 anggota sujud, yaitu yaitu dahi, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Oke. Nah, di dalam sujud ini ada syarat-syarat sahnya, yang mana apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sujud, maka sujudnya tidak sah. Dikatakan di dalam matan Safinatun Najah di sini, faslun fi syurutis sujud. Syurutus sujud sab'ah. An yasjuda ala sab'ati a'dha wa an takuna jabhatuhu maksyufah wa tahamul bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghairihi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fihi. Kemudian khatimah fi bayani a'dha'is sujud sab'ah al-jabhah wa butun asabi'il kaffain war rukbatan wa butunu asabi'ir rijlain. Jadi di dalam sujud ini supaya sujudnya sah itu ada 7 Ada 7 syarat sahnya sujud, yang mana apabila sujudnya tidak memenuhi 7 syarat ini, maka sujudnya tidak sah. Oke, syarat sah yang pertama adalah an yasjuda ala sab'ati a'dha.
dia harus sujud apa? Sujud dengan meletakkan apa? Dengan meletakkan 7 anggota apa? Anggota sujud, yaitu apa? Yaitu jabhah, yaitu apa? Jabhah itu apa? Yaitu dahi, kemudian kedua telapak tangan, kedua telapak tangan. Oke, sebagian dari dahi, tidak perlu semuanya, sebagian dari dahi, sebagian dari telapak tangan, sebagian dari lutut, dan sebagian dari perut, jari-jari kaki. Oke. Dan kemudian syarat selanjutnya adalah wa antakuna jabhatuhu maksyufah. Kemudian syarat sahnya sujud itu selanjutnya apa? Jabhah atau dahinya ini harus terbuka. Terbuka dalam artian apa? Tidak ada penghalang antara kulit dahi dengan apa? Dengan tempat sujud. Tidak ada penghalang antara kulit dahi dengan tempat sujud. Oke. Kemudian wat tahamul bi ra'sihi. Kemudian ketika sujud itu kepalanya harus ditekan atau dahinya itu harus menekan harus menekan tempat sujud sampai apabila dia kiranya sujud di atas kapas, maka kapas itu akan mengempes. Oke, apabila dia sujud di atas kapas, maka kapas itu akan mengempes. Artinya apa? Artinya dia benar-benar meletakkan kepalanya, bukan ngambang. Para ulama mengatakan bukan seperti orang yang meletakkan kepalanya di atas ujung di ujung pisau atau di ujung pedang, sehingga dia tidak berani meletakkan kepalanya, hanya menyentuhkan saja. Enggak boleh menyentuhkan saja. Harus benar-benar diletakkan. Apa ukurannya benar-benar diletakkan itu? Kalau misalnya dia sujudnya itu di atas kapas, maka kapasnya itu akan mengempes. Oke. Kemudian syarat sah selanjutnya adalah adam wa adamul huwiyyi li ghairihi. Tidak boleh merunduk untuk sujudnya itu dengan tujuan lain selain selain sujud. Jadi tujuan merunduknya ketika sujud itu harus dengan tujuan sujud. Sama seperti dalam masalah merunduk untuk rukuk tadi. Nah, kalau misalnya dia terjatuh, ya kan, dia belum niat merunduk untuk sujud, tapi dia sudah terjatuh pada posisi sujud, maka itu merunduknya tidak sah, maka dia harus berdiri lagi kemudian merunduk. Tapi kalau dia sudah berniat untuk merunduk untuk sujud kemudian terjatuh, maka itu sudah cukup untuk menjadi niat merunduk untuk sujud. Kemudian syarat sah selanjutnya sujud Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Tidak boleh sujudnya itu di atas sesuatu yang bergerak di atas sesuatu yang menempel di badan orang sholat tersebut, yang mana barang yang menempel di badan orang tersebut itu ikut bergerak ikut bergerak ketika orang yang sholat itu bergerak. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti peci ini. Nah, seperti peci ini, dia ketika kita orang sholat bergerak, dia ikut bergerak. Nah, tidak boleh kita sujud di atas peci ini. Misalnya Misalnya pecinya kita tutupkan pada dahi sehingga dahi dahi tertutup dengan dahi sujud di atas di atas peci. Jadi ini ada hubungannya dengan syarat harus membuka dahi. Artinya kulit dahi harus bersentuhan dengan tempat sujud. Apa maksud dengan tempat sujud di sini? Yaitu tempat sujud di sini maksudnya adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang menempel pada
badan orang yang sedang sholat itu, dan barang tersebut bergerak mengikuti gerakan orang tersebut. Nah, itu contohnya peci. Atau contohnya ridak, orang menggunakan ridak di sini, kemudian ketika sujud ridaknya itu ridaknya itu ada dia sujud di atas ridaknya, sedangkan ridaknya itu ada di atas badannya dan bergerak mengikuti gerakan dia. Atau biasanya di Saudi misalnya orang menggunakan hutroh atau menggunakan biasanya toilasan itu, kemudian ketika sujud dia meletakkan sujudnya itu hutrohnya itu digunakan untuk menutupi dahinya dari tempat sujud. Atau biasanya perempuan ketika sholat mukenanya itu dia sujudnya di atas mukenanya, yang mana bagian mukena yang di tangan itu yang ketika dia bergerak ikut bergerak bersama orang yang sedang sholat tersebut. Tapi kalau misalnya dia ikut bergerak, misalnya dia sujud di atas sesuatu yang apabila orang yang sholat ini bergerak, dia ikut bergerak, seperti misalnya spring bed atau kasur. Maka ini sujudnya masih sah. Kenapa? Karena kasur atau spring bed ini dia bukan sesuatu yang menempel di badan orang yang sholat tersebut. Oke, itu. Kemudian syarat yang keenam adalah wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Artinya Artinya bagian pinggang harus lebih tinggi dari bagian bahu dan kepala. Oke, bagian pinggang harus lebih tinggi dari bahu dan kepala. Kalau misalnya kepala atau bahu dan kepalanya itu lebih tinggi dari pinggangnya, misalnya seperti misalnya seperti orang yang sholat di atas tangga. Biasanya orang-orang yang terlambat sholat Jumat, sholatnya di atas tangga, kakinya ada di tangga sebelah bawah dan sujudnya di tangga setelahnya, sehingga bahu dan kepala itu sejajar dengan sejajar dengan pinggangnya, maka tidak sah. Tapi kalau misalnya masih lebih rendah daripada pinggangnya, itu masih sah. Oke, kemudian syarat yang ketujuh adalah adalah tumak ninah. Oke, syarat yang ketujuh adalah tumak ninah. Nah, dan adapun dan tumak ninah ini juga disebutkan di dalam kitab ini sebagai rukun yang ke-10. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya anggota sujud itu ada 7, yaitu dahi. Yaitu dahi itu dahi itu kulit yang ada di antara dua pelipis, panjangnya antara dua pelipis dan lebarnya antara alis dan tempat tumbuhnya rambut, itu dahi. Kemudian kedua telapak tangan, ya kan, kedua telapak tangan yang wajib diletakkan dalam sujud itu hanya sebagian dari dahi, tidak harus semuanya, tapi hanya sebagian walaupun setitik. Yang penting yang penting sebagian kulit tersebut menempel pada tempat sujud. Demikian juga telapak tangan ini walaupun hanya ujung jari saja, ujung bagian telapak tangan di ujung jari bagian ini saja yang menempel itu juga masih dianggap sah. Oke, demikian juga kaki bagian telapak kaki yang ada di jari-jari itu juga yang menjadi syarat sahnya. Kemudian juga lutut itu juga perlu diletakkan. Dan untuk dahi wajib terbuka, tidak boleh ada penghalang. Adapun selain dahi itu disunnahkan untuk terbuka, tidak wajib. Adapun lutut itu makruh terbuka, makruh untuk dibuka kalau lutut, karena dia mendekati aurat. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud ini syaratnya juga sama seperti i'tidal. Ketika berdiri dari sujud
itu maksudnya memang untuk berdiri untuk untuk ketika bangun dari sujud itu maksudnya adalah untuk untuk duduk di antara dua sujud. Tapi kalau misalnya dia bangun dari sujud karena misalnya sakit di bahunya di karena untuk menghindari rasa sakit yang ada di dahi, misalnya karena dia sujud ternyata pas sujud di atas duri dan lain-lainnya, maka itu tidak sah ketika bangunnya untuk dengan tujuan tersebut. Kemudian juga sebagaimana tidak boleh zikir duduk tasyahud duduk di antara dua sujud ini lebih panjang dari zikir yang disunnahkan, dan lebih ditambah dengan waktunya tidak boleh lebih panjang dari waktu yang cukup untuk membaca zikir yang disunnahkan dan membaca tasyahud. Kalau misalnya waktunya lebih panjang dari itu, maka batal sholatnya menurut ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah rukun pendek yang tidak boleh dipanjangkan. Sebagaimana itu adalah pendapat yang kuat di dalam madhab Syafi'i. Adapun banyak ulama yang mengatakan ulama lain mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya rukun pendek di dalam sholat. Oke. Kemudian ya kira-kira itu sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis 30 menit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.